Kita langsung ke Ibu Mirah Sumirat, Presiden Aspirasi Perwakilan Serikat Buruh. Kemarin kami yakin betul ketika buruh turun masih kondusif Bu sampai sore hari. Tapi saat malam terjadi chaos yang tidak terkendali. Ya, Bu Mirah. yang pertama saya menyampaikan duka cita yang mendalam untuk wafatnya, tewasnya 10 orang sipil. Ada dari ojol, mahasiswa, ada yang lulusan dari SMK, ada juga tukang beca, ada staf DPRD. Dan kami berharap tidak ada lagi korban jiwa untuk setelah ini. Lalu yang kedua, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapinya nih, harus segera mungkin Pak Prabowo mengajak elemen yang lain untuk membuat satu kebijakan yang strategis, yang langsung mengena kepada rakyat. Saat ini rakyat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bisa dibayangkan saat ini rakyat menghadapi satu, lapangan pekerjaan yang sangat sulit. Lalu yang kedua, saat ini kenapa ojol-ojol itu marah? Karena tarifnya, potongan tarif itu besar banget, 30-60%. Dan ini sering demo, tapi realisasinya kan nggak ada. Pemerintah juga bukan seolah-olah tidak bisa turun tangan. Padahal kalau nanti presiden turun tangan, saya yakin presiden bisa turun tangan dan membuat tarif itu menjadi 10% seperti yang diimpikan, dicita-citakan oleh para ojol. Lalu yang ketiga, saya berharap ada subsidi listrik nih. Kenapa kemarin kan nggak jadi itu PLN. Nah sampai akhir tahun 2025 ini saya berharap harus ada 1.300 kWh lah. Kemudian yang selanjutnya adalah gini, kalau bicara kesenjangan Bang Kodari, bahwa kesenjangan ini sudah sangat lama dirasakan 10 terakhir yang lalu. Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bikin sengsara rakyat, hampir semua elemen rakyat disusahkan, disengsarakan. Bagaimana kami di sana untuk naik upah aja sulit. Lalu kemudian kami dihadapkan dengan komunikasi publik dari pejabat negara yang tidak etis, tidak bijaksana. Jadi sehingga kemudian kami marah gitu loh. Dan ini adalah akumulasi, saya kira kalau dibandingkan 98 ini masih kecil gitu. Jadi artinya pemerintah kemudian DPR RI harus menjaga sikapnya, omongannya, dan harus konsentrasi untuk kemudian kerja-kerja untuk rakyat. Saat ini kami terus terang saja merasakan bagaimana kami sulit untuk berkomunikasi dengan DPR. Contoh, kami kirim surat ke DPR untuk audiensi hampir setahun Mbak. Itu nggak ada reaksi, itu harus ada ordal. Dan kita dipertontonkan dengan para pengusaha skincare dengan gampangnya dia RDP dengan DPR RI. Ini gimana mentang-mentang ada ordal gitu lah. Lalu dan kami mengecam lah ya tindakan-tindakan anarkis. Kita bukannya tadi Pak Sutejo menyatakan bahwa itu bukan kerjaan demonstran, itu beda lagi itu. Karena yang kami lakukan selama ini demonstrasi baik-baik aja. Tertib damai. Tertib malah ya, taat aturan gitulah. Tetapi sekali lagi bahwasannya peristiwa hari ini jadikan pelajaran penting bagi siapapun pejabat publik negeri ini yang bahwa rakyat kemarin kita melihat sama-sama rumah almarhum Afan Kurniawan, bahwa 3 kali 12 meter atau 11 meter diisi 7 orang. Itu adalah cermin kesusahan rakyat Indonesia. Artinya di depan mata loh gedung DPR Jakarta nggak jauh ada orang-orang miskin. Kalau BPS bilang 25 juta, kalau Bank Dunia ada sekitar hampir 60 jutaan, 100 jutaan rakyat miskin di Indonesia. Artinya ini yang empatinya di mana gitu loh. Kemudian muncul dengan seenak-enaknya saja ada pengumuman kenaikan gaji yang buruh pekerja ini kalau minta naik gaji susahnya minta ampun. Kemudian harus berurusan dengan pengusaha, lalu dengan ancaman segala pengusaha bahwa akan hengkang dari Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi saya kira hari ini rakyat bukan untuk bicara melakukan perlawanan, tapi saya kira aksi hari ini mahasiswa dan rakyat dan juga buruh untuk sama-sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Demikian. Tapi aksi ini Anda menduga ada memang pihak yang memanfaatkan sehingga banyak perbuatan yang tidak rasional dilakukan mengatasnamakan aksi? Saya setuju sama Mbak Asmi nanti bahwa harus ada dibentuk tim independen supaya tidak ada terjadi tadi Pak Prabowo sampaikan gitu, hanya menduga-duga kan ini masyarakat. Pak Prabowo bilang ini ada dugaan makar, ini ada pihak-pihak mau dompleng. Kita nggak cukup puas di sana, kita butuh bahwasanya bentuk tim independen yang terdiri dari elemen-elemen masyarakat, termasuk Pak Tejo mungkin harus ada sana gitu ya, supaya rakyat percaya gitu loh. Jangan sampai nanti kita seolah-olah gitu ya, ini cuma untuk meredam nih persoalannya. Nggak bakal bisa selesai, yaitu apa? Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merata. Baik, Bang Hendarsam.
Bahkan ada kata yang keluar dari Prabowo Subianto, indikasinya mafia juga sudah bermain. Ya, memang masalah ini memang harus kita urai satu-satu. Jadi kan 17/8 itu kan artinya ada 17 tambah 8 ada sekitar 25 tuntutan kurang lebih ya kalau kita urai satu-satu. Jadi memang nggak bisa berkelindan semua ditumpuk jadi satu kemudian arahnya kemana kan gitu kan. Tentunya satu-satu outputnya apa, ini satu outputnya apa. Itu dulu kan metodologi yang harus dilakukan. Yang kedua juga bahwa kalau kita bicara masalah tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan oleh Bang Kodari tadi bahwa memang di era Pak Prabowo kalau kita bicara masalah apa ya bentuk keberpihakan konkretnya saja kita bentuk keberpihakan kepada ojol kan almarhum Afan dijadikan sebagai trigger untuk almarhum ini trigger bahwa ada suatu kesalahan yang dilakukan ya oleh pihak kepolisian. Tapi kan jangan juga dilupakan bahwa sebelumnya baru di era pemerintahan Pak Prabowo ya kan bahwa Presiden Prabowo memberikan tunjangan hari raya kepada para ojol dan saat ini sedang dalam proses juga untuk memperjuangkan 10% fee tersebut potongan itu tadi baru di era ini. Jadi ini hal yang sifatnya substansial jadi memang kalau kita lihat suasana batin yang ada di masyarakat pada saat ini semuanya itu memang sama dengan Pak Prabowo, resonansinya sama ya. Kalau kita bicara masalah kesenjangan, tadi kita bicara kesenjangan, baca buku Pak Prabowo Paradoks Indonesia, bagaimana kapitalisme itu bekerja, ya kan? Dari atas menetes ke bawah itu kan ciri-ciri kapitalis ya. Angkanya ekonomi 5,1%, yang nyicipin berapa? Cuma 1%. Manusia, kapital ini kemudian ini yang ingin diubah oleh Pak Prabowo bahwa ada ideologi baru yang saya katakan ini ekonomi kerakyatan, bahwa bottom up, bahwa para rakyat-rakyat kecil ini digerakkan untuk kemudian menunjang ke atas. Backbone-nya adalah mereka-mereka ini. Masalah program MBG, tadi saya tambahkan dikit. Masalah program MBG itu kenapa sih? Orang banyak sekali mengatakan sedikit nyinyir, ini program populis. Seperti itu. Saya katakan ini bukan program populis menurut saya. Karena apa? Ya kan? Karena kalau kita bicara, ya kita bicara by data aja Mama. 10.000 makanan yang tersaji dengan baik, dengan 3 kotak atau 3 makanan yang basi, yang akan terspotlight yang mana? Yang basi. Yang basi. Jadi ini bukan program populis. Secara itu resikonya besar sekali. Karena itu bad news is a good news bagi mereka yang memang tidak suka bahwa para kapitalis ini ya kan tidak suka mereka ini akan disingkirkan secara pelan-pelan oleh Pak Prabowo. Kan ini kan menjadi sesuatu hal yang harusnya kita kalau berpikir jernih. Tapi beliau kan nggak manfaatkan itu.